Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you feeling today, guys? Alhamdulillah. Okay. Sorry. It's better for us to discuss about our blueprint of semester test via videos. So, if you can't attend Google Meeting, you only have to watch the video, and maybe if you have some question you just can chat me. Nah, jadi mohon maaf ini karena kemarin selama hampir 3 bulan ya saya tidak mengajar, digantikan Mas Farhan, jadi saya bedah kisi-kisi lewat video gitu. Well, for semester test you will have 3 texts that are procedure, descriptive, and then recount. Oke. Jadi besok yang keluar teks prosedur, deskriptif, sama recount. Kemarin kayaknya Mas Farhan belum sampai teks prosedur. Jadi tapi nggak masalah karena teks prosedur itu SMP udah pernah ya. Jadi untuk deskriptif kita udah pernah bahas ya. Nanti yang ditanyakan kita mulai dari procedure ya. Ini sebenarnya gampang kalau untuk prosedur. Ini menentukan tujuan, fungsi sosial, kemudian menentukan similar meaning atau sinonim. Tuh. Oke, untuk procedure text pertanyaannya tentang social function. Nah, kita tahu ya kalau procedure text itu untuk to tell or describe the reader how to make or how to do something. Nah, nanti akan dikasih pertanyaan nih kayak misalnya ini ada teks ya, contoh teks ya. Nih, how to make fried rice. What is the social function of this text? Misalnya kayak gini, to tell how to make fried rice itu. Terus kemudian yang kedua ini pertanyaan tentang sinonim misalnya. Ini kan ada langkah-langkah ya. Ini ada slice, pour, cook. Nah, misalnya what is the synonym of slice? Kayak gitu. Kamu silahkan memperbanyak kosakata, mencari sinonimnya gitu. Saya review kembali. Ya, kalau structure dari text procedure itu ada goal, tujuan, dan materials, bahan, kemudian methods, langkah-langkah itu. Nah, di sini kayak contohnya ini tujuannya how to make fried rice, di bahan-bahan, kemudian langkah-langkah. Dan ini dia pakainya imperatif ya, perintah ya. Cook, put, dan sebagainya. Oke. Untuk soal procedure itu hanya ada satu nomor, tapi satu nomor membutuhkan dua jawaban ya. Nomor A dan B itu. Oke, let's continue. Descriptive text ya. Nanti akan ditanyakan topik dan ide pokok. Ide pokok dari paragraf deskriptif itu tentang apa. Kemudian tujuan atau fungsi sosial descriptive text. Kita as we know, descriptive text itu fungsinya untuk describe. Describe apa? Nah, nanti tergantung teksnya. Kemudian melengkapi teks deskriptif rumpang dengan memilih kata yang tepat yang sudah disediakan. Nah, jadi akan ada deskriptif teks satu paragraf, itu temanya tentang sports, olahraga. Nanti ada kata di box, dalam box yang kalian harus masukkan ke dalam teks rumpang. Nah, ini sebenarnya pilihan ganda tapi saya buat essay. And then next, recount text ya. Kalau recount text itu nanti menentukan topik atau ide pokok. Nah, topiknya apa? Dilihat paragrafnya. Kemudian informasi rinci dari teks recount. Nah, informasi rinci ini juga harus melihat teks ya. Kemudian menentukan kata kerja past tense yang tepat pada teks recount. Nah, nanti ada paragraf, ada teks recount. Nah, di sana
ada kata kerja yang masih salah, masih kata kerja bentuk pertama. Nah, kalian harus merubahnya menjadi past tense atau verb kedua. Kemudian menentukan generic structure pada recount text. Nah, ini strukturnya apa? Masih ingat nggak recount text itu strukturnya apa? Orientation, events, and then the orientation. Nah, nanti itu yang ditanyakan tergantung nanti. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya jelas ya, to retell past experience. Kemudian nanyain tentang informasi rinci dari teks recount. Nanti tinggal dibaca teksnya. Kemudian selanjutnya untuk teks recount selanjutnya ini menulis. Nah, kan ini kan teks recount menulis. Menyusun kalimat minimal 3 kalimat past tense tentang kegiatan sehari-hari kalian yang berupa teks recount. Berarti kalian ceritain kamu ngapain kayak gitu, tapi dalam bentuk past tense gitu. Jadi soal yang ini terakhir ini sangat mudah, soalnya sudah jelas. Nah, jadi bisa kalian pikirkan sebelum ujian ya. Kemudian soal nomor terakhir ini nih skornya paling banyak 7 gitu. 0 sampai 7. At least kalian menjawab ya. Menjawab tapi banyak yang salah, nanti nilainya berkurang kayak gitu. 1 kalimat benar 2 gitu. 3 kalimat 6, tapi kalau benar semua 7 gitu. Kalau salah 1 gitu. Tolong jangan menulis kembali soal itu. Silakan kalau menulis soalnya ulang nggak apa-apa, tapi harus ada jawaban. Kalau cuma nulis soalnya ya itu namanya nggak menjawab soal ya. Bisa jadi saya kasih 0. Tuh, jadi tolong tetap dijawab. Tuh, gitu aja. Kemudian ini ada lagi enggak ya? Kalau ada pertanyaan nanti bisa via WA ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita mau review sedikit tentang materi recount text ya. Recount text itu apa? Nah, kalian sudah pernah sih sebenarnya you had recount text when you were in junior high school, and then recount text is a kind of text to tell the series of events or experiences which happened to the participants in the past in a chronologically order. Nah, ini pengalaman masa lampau ya, macam-macam sih bentuknya. Nah, tujuannya untuk apa? To inform, to entertain the reader about events or experiences that happened in the past. Kemudian jenis dari recount text bisa personal recount, biography, factual recount, imaginative recount, and historical recount. Nah, strukturnya gimana? Kayak tadi ya udah orientation, dan event, and reorientation. Ya, itu. Nah, kalau orientation tuh background information. Kalau events, kejadian apa? Nah, dia harus dalam bentuk chronological, urutan kejadian. Ya. Kemudian reorientation, personal comment about the event or what happened in the end. Ini bisa kesan juga bisa gitu. Kemudian language feature-nya pakai past verb ya. Kemudian menggunakan chronological order of events ya. Kemudian adverb and adverbial phrase. Jadi nanti tolong ya kata kerja reguler. Kalau reguler mah gampang ya, tinggal tambahin ed. Kata kerja irreguler itu dihafalkan. Beberapa yang populer tuh tolong dihafalkan. Gitu. Nanti akan saya taruh modul ajar buat kalian, bisa dipelajari mandiri tentang recount text sama procedure. Oke. If you have any questions, please send a WhatsApp message ya. Tolong kirim pesan tuh. Don't forget to write your name and class gitu. Okay, if you have question, you can send me WA. I will put my number in WhatsApp via your homeroom teacher. Okay, thank you very much for your attention. Hopefully your semester test will run well, and good luck for your semester test. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.